Sahabat tani, Anda pernah nggak kelupaan nyuci panci yang masih ada nasinya? Atau naruh nasi di dalam kresek, kemudian Anda kelupaan dan beberapa hari kemudian ternyata ada semacam jamur berwarna hijau kehitam-hitaman? Jika Anda pernah menemukan yang seperti itu, maka itu namanya jamur Aspergillus yang bakal kita gunakan sebagai mikroorganisme penyubur tanah sekaligus juga pengurai dari residu bahan kimia. Pengen tahu kira-kira seperti apa sih cara mengolahnya menjadi pupuk organik cair? Maka simak terus ya sahabat tani sampai selesai bersama saya Rizky Ansar. Kita intro dulu. Bam! Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, di dalam menghasilkan tanaman yang subur, pasti tidak lepas dari peran yang namanya mikroorganisme, di mana mikroorganisme berperan sebagai dekomposer yang dapat merombak bahan organik menjadi sesuatu yang bernutrisi untuk tanaman kita. Dan bahkan ada mikroorganisme tertentu yang dapat menambah nitrogen bebas di udara, dan juga ada mikroorganisme yang dapat melarutkan unsur fosfat sehingga dapat cepat diserap oleh tanaman kita. Serta ada juga yang dapat menguraikan residu bahan kimia seperti dari pestisida. Nah, ada salah satu jamur yang sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai mikroorganisme pelarut fosfat sekaligus pengurai residu bahan kimia tanah, dan jamur itu namanya adalah Aspergillus. Menurut sebuah penelitian, ternyata ditemukan manfaat ya sahabat tani bahwa jamur Aspergillus merupakan jamur yang berperan besar dalam menyediakan unsur hara fosfor bagi tanaman kita. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seseorang namanya Subowo yang ditulisnya dalam sebuah jurnal berjudul Kemampuan Beberapa Jamur Tanah Dalam Menguraikan Pestisida. Ditemukan hasil bahwa jamur Aspergillus niger TR1 mempunyai kemampuan dalam menguraikan delta metrin dengan konsentrasi 500 ppm sebesar 90,68% setelah dilakukan inkubasi selama 1 jam. Dan juga senyawa poli R478 sebesar 0,46% setelah dilakukan inkubasi selama 30 menit. Nah, artinya ya sahabat tani, ketika Aspergillus kita semprotkan pada tanah pertanian kita, maka dalam periode tertentu atau dalam waktu tertentu ya sahabat tani, maka Aspergillus itu dapat menguraikan pestisida dan juga sekaligus menyediakan unsur P atau fosfor ya sahabat tani pada tanah pertanian kita, sehingga tanah pertanian kita menjadi sehat dan juga lebih kaya dengan unsur hara ya sahabat tani. Lalu pertanyaannya, gimana sih caranya mengolahnya menjadi pupuk organik cair yang dapat menyuburkan tanah pertanian kita? Maka bahan-bahannya tuh sangat-sangat sederhana ya sahabat tani, yaitu apa? Yaitu bisa dengan roti yang sudah berjamur, atau yang paling mudah dengan apa? Dengan nasi ya sahabat tani. Jadi nasi yang sudah berhari-hari atau bisa kita bilang tuh basi ya sahabat tani, dapat kita jadikan namanya mol ya sahabat tani, atau mikroorganisme lokal yang nanti dapat kita perbanyak dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi pupuk organik cair yang bermanfaat sebagai penyedia unsur hara bagi tanah pertanian kita, juga sekaligus dapat menguraikan residu bahan kimia di dalam tanah. Dan yang terkandung di dalam mol nasi basi itu pada dasarnya adalah Aspergillus juga yang namanya Saccharomyces ya sahabat tani. Dan buat Anda yang pernah pakai IM4, maka IM4 itu kandungan utamanya adalah Lactobacillus dan Saccharomyces ya sahabat tani. Jadi di dalam nasi basi itu juga ada Saccharomyces-nya. Dan nanti insya Allah kita akan praktek juga bagaimana sih memperbanyak IM4 dengan nasi basi ya sahabat tani, menggunakan kandungan Saccharomyces yang ada pada nasi basi. Mau? Nah, balik lagi ya sahabat tani, bahas soal Aspergillus. Sekarang mari kita bikin pupuk organik cair penyubur tanah.
Dimulai dari bahan-bahannya. Pertama adalah nasi yang sudah berjamur yang kayak gini ya sahabat tani. Dan usahakan jamurnya ada yang warnanya tuh hijau-hijau ya sahabat tani, dan juga ada yang hitam-hitamnya juga. Biar populasi aspergillusnya itu jadi lebih banyak. Dan untuk mendapatkan nasi yang berjamur seperti ini, maka Anda tuh bisa sisihin ya sahabat tani nasi yang kebetulan lebihan. Kemudian Anda masukin kresek apa dimasukin toples, dan kemudian diamin selama 3-4 hari. Kemudian bahan kedua yaitu gula, dan gulanya itu boleh gula putih boleh, dan juga gula merah juga boleh ya sahabat tani. Dan kemudian bahan yang ketiga adalah air cucian beras. Dan perbandingan ketiga bahan ini bisa aja ya sahabat tani. Misal nasi yang kita bikin itu kira-kira 1 piring. Kemudian bisa kita tambahin gula sebanyak 100 gram. Dan air cucian berasnya kira-kira 4-5 liter ya sahabat tani. Dan jika Anda mau bikin lebih, maka tinggal kali-kalikan aja ya sahabat tani semua bahan-bahannya. Dan juga siapin tank buat melakukan fermentasi ya sahabat tani. Kemudian juga selang water pass, 2 buah sil LPG, dan botol air mineral. Sekarang mari kita buat. Pertama-tama kita bikin dulu ya sahabat tani wadah fermentasinya. Pertama, tutup tank fermentasinya kita lubangi, juga tutup air mineralnya kita lubangi juga ya sahabat tani. Kemudian sil gas LPG itu kita masukin ya sahabat tani pada selang water pass. Kemudian kita masukin tutup tank fermentasi ya sahabat tani. Kemudian kita taruh lagi sil gas LPG-nya. Kemudian bagian selang water pass satunya kita masukin ke tutup air mineral yang sudah kita lubangi. Nah, kemudian botol air mineralnya harus kita isi dengan air yang penuh ya sahabat tani. Dan artinya tempat fermentasi atau wadah fermentasinya udah jadi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu proses pembuatan pupuk organik cairnya. Pertama, tuangin air cucian berasnya. Kemudian tuangkan juga nasi yang sudah berjamur tadi. Jika sudah ya sahabat tani, maka kita masukin gula dan pastikan gulanya tuh larut di dalam air ya sahabat tani. Dan aduk hingga merata. Nah, jika sudah selesai ya sahabat tani, maka kita masukin cairannya ke dalam tank fermentasi dan tutup rapat dengan tutup yang sudah kita modifikasi tadi. Dan kita simpan di tempat yang teduh, dan kalau bisa itu ya sahabat tani jangan sampai kena sinar matahari. Dan proses fermentasinya bisa kira-kira sekitar 10-14 hari. Jika sudah, maka pupuk organik cairnya siap buat kita aplikasikan pada lahan pertanian kita. Nah, sekarang kita masuk pada poin Q&A ya sahabat tani. Pertama,
Bagaimana sih kira-kira wujud dari Aspergillus itu? Maka simak ya sahabat tani tayangan berikut ini. Jadi seperti inilah ya sahabat tani yang namanya Aspergillus. Jadi Aspergillus ini tuh ketika kita aplikasikan pada bidang pertanian ternyata memiliki banyak sekali manfaatnya. Bahkan pada salah satu jurnal itu disebutkan ya sahabat tani bahwa ketika kita aplikasikan pada pot yang kemudian kita tanami dengan tanaman bougainville ya sahabat tani, Anda tahu bougainville nggak? Bougainville itu adalah bunga kertas ya sahabat tani. Ternyata pertumbuhannya itu bagus sekali loh sahabat tani, yang ditandai dengan banyaknya tumbuh tunas ya sahabat tani. Kemudian daunnya juga lebat-lebat dan juga kelopak buahnya itu bagus-bagus ya sahabat tani. Selanjutnya, berapa sih kira-kira takaran dosis aplikasi pupuk ini? Maka dosisnya itu ya sahabat tani, kalau buat penyemprotan lahan pertanian yang belum ada tanamannya, maka kita bisa ambil perbandingan 1:20. Artinya 1 liter POC ditambahkan dengan 20 liter air, kemudian kita semprotkan pada tanah pertanian kita sebelum ada tanamannya. Dan kalau udah ada tanamannya, Anda bisa cor ya sahabat tani dengan perbandingan 1:10, oke? Selanjutnya, apakah ini bisa dicampur dengan mikroba lain? Maka jawabannya dengan IM4 bisa. Kenapa coba? Ya karena IM4 itu isinya Saccharomyces ya sahabat tani, dan nasi tadi juga ada Saccharomycesnya. Maka saya jawab boleh, dan untuk lebih meyakinkan lagi maka simak penelitian kami berikut ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, boleh tidak dicampur dengan pupuk? Maka pertanyaan saya ya sahabat tani, kalau kita aplikasikan pupuk organik cair ini sebelum tanam, emang kira-kira kalau dicampur pakai pupuk mau pupuk apa coba? Lah kan belum ada tanamannya. Dan pupuk jenis ini ya sahabat tani kita gunakan terutama buat mengurai bahan organik di dalam tanah, sekaligus juga buat menetralkan bahan kimia di dalam tanah. Kecuali seperti tadi Anda cor ya sahabat tani ke perakaran tanaman, maka itu boleh. Dan konsentrasinya kalau buat cor ya sahabat tani, kalau bisa itu jangan melebihi dari 2000 ppm itu ya sahabat tani. Kenapa mungkin Anda bertanya 2000? Ya karena kami pernah meneliti itu 2000 ppm-nya aja ya sahabat tani. Kalau lebih dari itu mungkin agak lama penelitiannya, dan insya Allah akan tetap kami teliti ya sahabat tani. Makanya dukung terus channel ini ya sahabat tani, oke? Kemudian pertanyaan selanjutnya, ppm itu apa? ppm itu merupakan singkatan dari part per million, dan untuk mengukur ppm Anda mesti punya alat tuh namanya TDS meter ya sahabat tani yang kayak gini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, boleh tidak dicampur dengan pestisida? Nah ini dia ya sahabat tani, kita kembalikan lagi deh. Anda ingat ini isinya apa? Isinya Aspergillus ya sahabat tani, yang dapat menguraikan residu bahan kimia. Dan bayangin deh misalnya seandainya mikrobanya ternyata masih hidup ketika dicampurkan dengan pestisida. Lalu apa yang bakal terjadi coba? Bakalan tetap kuatkah kira-kira pestisidanya atau justru melemah ya sahabat tani? Silahkan simpulkan sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, boleh nggak ini diaplikasikan dengan metode semprot? Ya boleh-boleh aja ya sahabat tani, tetapi karena dia tuh mengurai bahan organik, maka lebih semestinya ya sahabat tani kita aplikasikan pada perakaran tanaman atau pada lubang tanam sebelum ada tanamannya.
Nah, gitu dulu ya sahabat, ini pembahasan kita tentang pupuk organik cair Aspergillus yang dapat menyediakan unsur hara pada tanaman kita sekaligus juga sebagai pengurai residu bahan kimia. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda. Dan sebelum saya tutup, saya mau ucapin terima kasih banyak ya sahabat tani buat Anda yang membantu saya menjawab pertanyaan sahabat tani yang lain pada kolom komentar juga pada kolom Facebook ya sahabat tani. Karena kalau saya balasin semuanya sendiri, ya pastinya kemungkinan nggak bakal kebalas semua ya sahabat tani. Kenapa coba? Ya karena yang nanya itu bahkan ratusan sampai ribuan loh ya sahabat tani, sedangkan saya itu sendiri. Ya seandainya saya ini punya ilmu kayak apa ya, film-film kartun gitu kan, bisa membelah diri kayak gini kan bisa semuanya. Yang satu kerjakan video, yang satu balesin komen, yang satu editing video kayak gitu kan, insya Allah bisa semuanya. Makanya saya terima kasih banyak buat sahabat tani yang membantu saya balasin komentar-komentar baik di kolom komentar YouTube juga di kolom Facebook. Saya ucapin terima kasih. Dan juga terima kasih banyak Anda sudah nonton sampai habis video kali ini, dan kita bakal ketemu pada video-video selanjutnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih, saya Rizil Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.